warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya kalian semua? Sekarang kita akan belajar materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama Allah: Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Nah, kalian semua udah tahu apa belum? Apa itu Asmaul Husna? Baik anak-anak, sekarang kita belajar pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang menunjukkan sifat-sifat terbaiknya. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99 nama-nama. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Asma yang berarti nama-nama dan Al-Husna yang berarti yang paling baik. Nah, sekarang kita belajar mengenal sifat Allah Al-Malik. Apa sih Al-Malik itu? Al-Malik adalah yang maha merajai. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Nah, anak-anak, kita bisa loh menerapkan sifat Allah Al-Malik di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, penerapan sifat Allah Al-Malik di kehidupan sehari-hari. Kita dapat mewujudkannya dengan cara berikut. Yang pertama, menghargai milik orang lain, karena Allah adalah pemilik segala yang ada. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki, baik itu harta, rumah, kendaraan, semuanya berasal darinya. Oleh karena itu, kita hendaknya menjaga dan memperlakukan barang milik orang lain dengan baik, tidak merusak ataupun mengambil hak orang lain tanpa izin. Nomor 2, bersyukur atas nikmat yang ada. Menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kita harus bersyukur dan tidak menyombongkan diri atas kekayaan atau pangkat yang kita miliki. Yang nomor 3, menggunakan harta untuk kebaikan. Karena Allah adalah pemilik segala harta. Kita diajarkan untuk menggunakan harta yang kita miliki dengan baik. Nomor 4, tidak terlalu terkait pada dunia. Dengan mengingat Allah bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Yang nomor 4, mengelola amanah dengan tanggung jawab. Nah, segala amanah yang kita terima, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau lingkungan, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita mengenal sifat Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci. Al-Qudus adalah Dia bersih dari segala macam kekurangan, aib, serta kesalahan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Apa saja sih yang kita bisa terapkan dari sifat Allah Al-Qudus di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, yaitu menjaga kebersihan hati dan pikiran. Yang kedua, menjaga kebersihan fisik dan lingkungan. Yang ketiga, berusaha hidup dengan moral yang tinggi. Yang keempat, bersikap tawadu atau rendah hati. Yang kelima, beribadah dengan ikhlas. Dari sifat Allah Al-Qudus tadi, kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, menjaga kebersihan hati dan pikiran. Kita berusaha untuk membersihkan hati dari kebencian, iri hati, atau pikiran-pikiran yang buruk. Dari pengertian sifat Allah Al-Qudus tadi, kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan hati dan pikiran. Kita berusaha membersihkan hati dari kebencian, iri hati, atau pikiran-pikiran yang buruk. Sebagaimana Allah itu Maha Suci, kita juga berusaha menjaga kesucian dalam perilaku dan niat. Kedua, yaitu menjaga kebersihan fisik dan lingkungan.
Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan adalah salah satu bentuk meniru kesucian Allah, misalnya menjaga kebersihan rumah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Ketiga, yaitu berusaha hidup dengan moral yang tinggi, yaitu berperilaku jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Adalah cara untuk meniru kesucian Allah dalam hubungan sosial kita. Yang nomor 4, bersikap tawadu atau rendah hati, menyadari bahwa Allah adalah maha suci dan kita sebagai hambanya tidak sempurna. Kelima, yaitu beribadah dengan ikhlas. Kita beribadah seperti sholat, doa, atau amal baik lainnya. Kita melakukannya dengan penuh kesucian hati, tanpa riya atau berharap pujian dari orang lain. Karena Allah maha suci dan hanya Dia yang berhak menerima ibadah kita. Nah, dengan kita mencontohkan sifat Allah Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dengan penuh kesucian, baik dalam pikiran, perasaan, maupun tindakan. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenal sifat Allah Al-Aziz. Al-Aziz berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika Dia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Dia menghendaki tsunami dan bencana-bencana lain, itu pun akan terjadi. Demikianlah, jika Allah menghendaki, pasti itu akan terwujud. Selanjutnya, penerapan sifat Allah Al-Aziz di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, kekuatan dalam menghadapi ujian. Ketika kita menghadapi ujian hidup, kita bisa mengingat bahwa Allah adalah Al-Aziz yang memiliki kekuatan mutlak untuk memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dalam situasi yang sulit seperti kehilangan sesuatu atau masalah kesehatan, kita bisa bersabar dengan yakin bahwa Allah Maha Perkasa dalam mengubah keadaan, memberikan kekuatan untuk tetap tegar dan terus berusaha. Yang nomor 2, bertawakal kepada Allah. Dalam setiap usaha yang kita lakukan, kita tahu bahwa meskipun kita berusaha keras, hasil akhirnya tetap ada dalam kekuasaan Allah. Sifat Al-Aziz mengajarkan kita untuk bertawakal, mengingat bahwa hasil yang baik atau buruk tetap dalam kekuasaannya dan harus menerima dengan ikhlas atau apapun yang diberikan Allah. Selanjutnya yang nomor 3, mengenali kekuasaan Allah dalam alam semesta. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dengan izin dan kekuasaan Allah, keindahan alam, pergerakan planet, atau kekuatan bencana alam adalah perwujudan dari sifat Al-Aziz. Ini mengingat kita untuk bersyukur dan menjaga diri dengan amanah, mengetahui bahwa Allah memiliki kontrol penuh dengan segala sesuatu. Yang nomor 4, menghargai kekuasaan Allah dalam keputusan hidup. Dalam membuat keputusan penting, kita bisa memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah yang Maha Perkasa dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan hasil akhirnya. Kita menerapkan sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari kita, membantu kita untuk terus bertumbuh dalam kesabaran, kekuatan, dan tawakal. Nah, sekarang apa saja sih hikmah yang bisa kita ambil dari kita belajar mengenal nama-nama Allah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz itu? Yaitu hikmah yang dapat kita ambil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asma Al-Husna. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.